Bayangkan, sebuah panti asuhan tua di Jakarta tahun 1975, tempat yang seharusnya menjadi rumah bagi anak-anak yatim piatu, menyimpan rahasia yang bahkan orang dewasa pun tak berani bayangkan. Pada malam itu, 8 anak tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, dan kisah mereka terselimuti misteri gelap yang selama puluhan tahun tidak terungkap. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar tentang apa yang kalian rasakan saat mendengar kisah ini, karena aku ingin tahu pendapat kalian tentang misteri ini. Awal semuanya tampak biasa. Panti itu dulunya terlihat ramah, dengan dinding-dinding yang dicat cerah dan taman kecil di halaman depan. Namun, siapa sangka di balik keceriaan itu, ada aura dingin yang selalu terasa bagi siapapun yang memasuki pintunya. Anak-anak yang tinggal di sana sering mengeluh tentang suara-suara aneh di malam hari, bisikan yang seolah memanggil mereka dari kamar yang kosong, langkah kaki yang terdengar di lorong-lorong gelap, dan bayangan yang bergerak tanpa arah. Hari itu, 8 anak yang hilang sedang bermain di halaman belakang ketika seorang penjaga panti yang baru masuk mencatat sesuatu yang aneh. Dia mendengar tawa yang tidak seharusnya ada, tawa yang berasal dari ruangan yang selama ini terkunci. Ia mencoba melapor, namun pengelola panti mengabaikannya, mengatakan bahwa anak-anak sering bermain imajinasi mereka sendiri. Malam itu, ketika lampu-lampu panti dimatikan, 8 anak itu menghilang. Tidak ada satupun yang melihat mereka keluar. Hanya jejak-jejak kaki kecil yang memudar di lantai koridor. Tahun-tahun berlalu, dan cerita tentang hilangnya 8 anak itu menjadi legenda urban di Jakarta. Panti itu tetap beroperasi, meski banyak orang tua yang ragu menitipkan anak mereka. Lalu, di tahun 2025, gedung tua itu dibongkar untuk dijadikan perumahan modern. Saat pekerja membongkar lantai dasar, sebuah ruangan rahasia ditemukan. Ruangan itu tersembunyi di balik dinding ganda yang selama ini tak pernah terlihat. Begitu pintu rahasia terbuka, udara dingin menyergap semua orang yang masuk, dan yang mereka temukan membuat bulu kuduk merinding. Di dalam ruangan itu, terdapat tumpukan buku harian, catatan-catatan aneh, boneka-boneka yang telah lapuk dimakan waktu, dan alat-alat yang seolah digunakan untuk ritual misterius. Buku harian itu milik anak-anak yang hilang, ditulis dengan tangan gemetar dan penuh ketakutan. Setiap halaman menceritakan pengalaman mereka yang menakutkan, suara-suara malam yang memanggil mereka, bayangan yang mengikuti langkah mereka, dan sosok misterius yang muncul di sudut kamar. Bahkan beberapa halaman menceritakan tentang pintu yang muncul tiba-tiba di dinding dan membawa mereka ke ruang yang sama sekali berbeda. Orang-orang yang menemukan ruangan itu mengatakan bahwa beberapa halaman terakhir dalam buku harian itu tampak seperti dirobek-robek, seolah ada sesuatu yang tidak ingin kisah ini diungkap. Dan yang paling menyeramkan, beberapa catatan itu ditulis dengan tinta yang terlihat segar, meski buku itu sudah berusia puluhan tahun. Para pekerja yang masuk ruangan itu mengaku mendengar bisikan halus, hampir seperti suara anak-anak yang memanggil. Tapi saat mereka menoleh, ruangan itu kosong. Penemuan ini mengguncang Jakarta. Polisi dan peneliti paranormal pun datang untuk menyelidiki. Banyak yang percaya bahwa panti itu bukan hanya sekadar tempat tinggal anak-anak, tapi juga pintu ke dunia yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Para saksi bahkan melaporkan melihat bayangan anak-anak yang tersenyum di jendela yang telah lama kosong, hanya terlihat saat malam hari. Kisah ini tidak hanya mengingatkan kita bahwa ada rahasia gelap di tempat yang seharusnya aman, tapi juga menimbulkan pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi pada 8 anak itu? Apakah mereka masih ada di antara kita, bersembunyi di dunia yang tidak bisa kita lihat? Atau apakah mereka telah meninggalkan dunia ini selamanya, meninggalkan jejak hanya melalui buku harian mereka yang menyeramkan? Kalau kalian merasa merinding sampai di sini, bayangkan berada di tempat itu, mendengar bisikan yang memanggil nama kalian dari kegelapan. Dan sekarang, aku ingin tahu, menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi pada 8 anak itu? Apakah mereka menjadi korban ritual gelap? Atau ada sesuatu yang lebih besar dan misterius yang menunggu untuk ditemukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri selanjutnya yang lebih mengerikan. Pekerja yang pertama kali menemukan ruangan itu tak bisa melupakan bau yang aneh, seperti campuran debu lama dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mereka mencoba memindahkan beberapa buku harian keluar, tapi seolah ada tangan tak terlihat menahan mereka. Buku-buku itu terasa berat, lebih berat daripada seharusnya, dan halaman-halamannya bergetar sedikit saat disentuh. Satu pekerja yang paling pemberani mencoba membuka salah satu buku, dan matanya membesar saat membaca kata-kata terakhir yang tertulis. Mereka datang lagi malam ini. Kami harus sembunyi di balik bayangan.
Ketika malam tiba, pekerja itu kembali sendirian untuk memeriksa ruangan rahasia. Lampu senter hanya menyorot sebagian dari ruangan, tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah suara langkah kecil di lantai kayu yang seharusnya kosong. Langkah itu berhenti tepat di belakangnya. Ia berbalik cepat, namun tidak ada siapapun. Hanya bayangan yang seolah menempel di dinding, bergerak mengikuti tubuhnya. Ia mencoba berbicara, memanggil suara itu, tapi yang terdengar hanyalah bisikan halus, "Tolong kami." Setiap buku harian yang ditemukan menceritakan pengalaman berbeda dari anak-anak itu, tapi ada pola yang sama. Malam-malam gelap di panti selalu diikuti dengan hilangnya teman mereka, sosok misterius yang muncul di kamar, dan ritual yang tidak dipahami oleh pikiran manusia. Beberapa halaman menggambarkan anak-anak mencoba berkomunikasi dengan orang dewasa, tapi tidak ada yang percaya. Bahkan, salah satu halaman menyebutkan seorang pengelola panti yang menutup mata terhadap kejadian aneh, seolah ada sesuatu yang membuatnya takut. Para peneliti paranormal yang datang mencatat fenomena yang tidak bisa dijelaskan. Kamera inframerah mereka menunjukkan bayangan-bayangan melintas cepat, dan alat perekam audio menangkap suara tawa anak-anak yang tidak wajar. Yang lebih mengejutkan, beberapa alat elektronik mati total saat berada di ruangan itu, seolah ada kekuatan yang tidak ingin jejaknya terdokumentasikan. Di dalam ruangan, pekerja juga menemukan boneka-boneka yang tampak biasa. Namun ketika disentuh, mereka terasa hangat, seolah baru saja digunakan. Beberapa boneka bahkan memiliki catatan kecil tersembunyi di dalamnya, berisi pesan dari anak-anak yang hilang, "Jangan lupa kami. Kami masih di sini. Tapi hati-hati, mereka menunggu." Pesan itu ditulis dengan tinta yang sama seperti di buku harian, seolah waktu tidak pernah berlalu bagi anak-anak itu. Selama berminggu-minggu, tim yang menyelidiki ruangan itu menemukan benda-benda lain, piring retak dengan simbol aneh, patung kecil yang tampak seperti penjaga pintu, dan kunci yang tidak sesuai dengan pintu manapun di panti. Semua benda itu mengisyaratkan adanya ritual yang dilakukan di tempat itu, sesuatu yang bukan sekadar kejahatan manusia, tapi terkait dengan dunia lain yang sulit dipahami. Masyarakat sekitar pun mulai melaporkan kejadian aneh setelah penemuan ruangan itu. Warga melihat lampu menyala sendiri di bekas panti, terdengar suara anak-anak tertawa di malam hari, dan bayangan bergerak di jendela yang seharusnya kosong. Beberapa orang mengaku melihat sosok 8 anak berdiri berbaris, menatap ke arah jalan utama sebelum menghilang begitu saja. Di media sosial, cerita ini menjadi viral. Banyak yang membahas teori tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apakah anak-anak itu tersedot ke dimensi lain, menjadi korban ritual gaib, atau masih hidup tapi tersembunyi di dunia yang tidak terlihat mata manusia? Diskusi semakin panas, dan setiap orang yang tinggal dekat panti tua itu mulai waspada, tidak berani melewati tempat itu pada malam hari. Nah, di sini, aku ingin kalian membayangkan, bagaimana rasanya berada di ruangan itu, dikelilingi oleh buku harian yang menceritakan ketakutan anak-anak, mendengar bisikan dari bayangan yang tak terlihat. Bayangkan kalian melihat boneka yang tiba-tiba bergerak sendiri, atau lampu yang padam tanpa sebab. Apakah kalian akan berani masuk, atau akan lari secepat mungkin? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk cerita misteri berikutnya yang lebih menegangkan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak semua rahasia tersimpan dengan aman, bahkan di tempat yang seharusnya penuh cinta. Dan ketika kita membongkar sesuatu yang lama terkubur, kita tidak pernah tahu apa yang akan kita temukan. 8 anak itu meninggalkan jejak mereka bukan hanya di buku harian, tapi juga di hati siapapun yang mendengar kisah mereka. Setiap bisikan di malam hari, setiap bayangan yang bergerak, bisa jadi adalah mereka yang mencoba memberi peringatan, "Jangan abaikan kegelapan di sekitarmu." Beberapa malam berikutnya, pekerja yang meneliti ruangan rahasia mulai merasakan keanehan yang lebih intens. Mereka melaporkan mendengar suara anak-anak menangis di lorong kosong, tetapi ketika mereka berlari untuk melihat, lorong itu selalu kosong. Ada rasa dingin yang menusuk kulit, seolah udara di ruangan itu dipenuhi kehadiran tak kasat mata. Bahkan salah satu pekerja mengaku melihat sosok anak berdiri di ujung tangga, menatap dengan mata penuh ketakutan sebelum menghilang begitu saja. Buku harian yang ditemukan mulai dipecahkan polanya. Beberapa halaman menceritakan pengalaman anak-anak saat mereka dibawa oleh sosok misterius ke ruangan yang tidak pernah ada di peta panti. Mereka menulis tentang suara yang membisikkan kata-kata asing, ritual yang tampak seperti permainan bagi yang menonton, tetapi bagi anak-anak itu adalah mimpi buruk nyata. Satu anak menulis, "Aku mencoba lari, tapi kaki kami seolah terikat oleh udara. Kami tidak bisa lari, hanya bisa menatap dan menunggu." Warga sekitar yang mendengar kabar ini mulai menceritakan pengalaman mereka sendiri.
Seorang tetangga tua mengaku melihat bayangan anak-anak menari di halaman panti saat tengah malam. Seorang ibu muda mengatakan bahwa bayangan itu tampak memanggil namanya, membuatnya gemetar ketakutan. Bahkan beberapa anak yang tinggal dekat panti mengaku melihat boneka-boneka aneh di jendela rumah mereka, boneka yang persis seperti yang ditemukan di ruangan rahasia. Sementara itu, polisi dan peneliti paranormal mencoba menstabilkan situasi. Mereka menaruh kamera pengawas, perekam audio, dan sensor gerak di seluruh gedung. Yang mereka rekam membuat semua orang terguncang. Bayangan bergerak di tempat yang tidak seharusnya ada, suara tawa dan tangisan bercampur, dan beberapa alat elektronik mati secara misterius tanpa alasan. Salah satu sensor menangkap gambar 8 sosok anak, duduk di sudut ruangan, menatap kamera seakan menyampaikan pesan, "Kami masih di sini." Buku harian juga mengungkap rahasia yang lebih mengerikan. Beberapa anak menulis tentang ritual yang dilakukan oleh pengelola panti pada malam hari, menggunakan simbol-simbol aneh yang digambar di lantai, dan memanggil sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Mereka menulis tentang rasa takut yang mencekam, tentang teman-teman mereka yang perlahan menghilang satu persatu, dan tentang janji yang diucapkan oleh sosok gelap, "Jika kalian tidak patuh, kalian tidak akan pernah kembali." Salah satu pekerja yang paling berani mencoba membacakan catatan terakhir dari buku harian itu di depan kamera. Saat dia membaca, lampu ruangan berkedip-kedip, suhu turun drastis, dan suara bisikan terdengar, "Jangan buka pintu itu, jangan buka." Ketika ia menoleh ke belakang, salah satu boneka bergerak sendiri, menatap lurus ke arahnya dengan mata kosong yang seakan hidup. Ia terjatuh, kaget, dan kamera merekam semua kejadian itu. Orang-orang yang menonton rekaman itu merasakan kengerian yang sama. Media sosial dipenuhi spekulasi. Apakah 8 anak itu benar-benar masih ada di dimensi lain? Atau mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan gelap? Apakah panti itu menjadi portal ke dunia lain? Atau hanya tempat bagi ritual yang tidak pernah diungkap sebelumnya? Setiap komentar mengekspresikan rasa takut, penasaran, dan keinginan untuk mengetahui kebenaran. Warga Jakarta yang tinggal dekat panti semakin waspada. Mereka melaporkan suara-suara aneh di malam hari, lampu yang menyala sendiri, dan bayangan yang muncul di jendela kosong. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok anak-anak berdiri di depan rumah mereka, menatap lama sebelum menghilang. Fenomena ini membuat cerita hilangnya 8 anak itu menjadi legenda nyata, bukan sekadar cerita horor. Cerita ini mengingatkan kita satu hal, rahasia yang terkubur tidak selalu mati. Terkadang, mereka menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali, meninggalkan pesan bagi mereka yang berani mencari. 8 anak yang hilang itu meninggalkan jejak di dunia nyata melalui buku harian mereka, boneka-boneka, dan bayangan yang muncul di malam hari. Mereka bukan hanya cerita masa lalu, mereka adalah peringatan bahwa kegelapan bisa bersembunyi di tempat yang paling tidak terduga. Sekarang, aku ingin kalian membayangkan diri kalian di tempat itu, sendirian, di ruangan yang dipenuhi buku harian dan boneka. Lampu berkedip, udara dingin menusuk tulang, dan suara anak-anak terdengar di setiap sudut. Apakah kalian akan berani mendekati, atau lari secepat mungkin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bagikan pengalaman paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita misteri berikutnya yang lebih mencekam. Suatu malam, tim peneliti paranormal memutuskan untuk menginap di panti tua itu, membawa semua peralatan mereka. Mereka ingin merekam fenomena yang selama ini hanya terdengar melalui cerita dan buku harian. Lampu senter menyorot ke lorong-lorong gelap, debu beterbangan di udara, dan setiap langkah terdengar menggema, menimbulkan rasa takut yang sulit dijelaskan. Saat tengah malam, suara tangisan anak-anak mulai terdengar dari ruang rahasia yang ditemukan pekerja. Suara itu semakin keras, campur tawa dan tangis, seolah 8 anak itu memanggil mereka. Salah satu peneliti mencoba mendekat, membuka pintu rahasia itu perlahan. Yang terlihat di dalam membuat semua orang membeku. Buku-buku harian berserakan, boneka-boneka yang bergerak sendiri, dan di tengah ruangan, simbol aneh tergambar di lantai dengan garis-garis yang bersinar samar. Ketika salah satu peneliti membaca catatan terakhir dari buku harian, lampu tiba-tiba padam dan suhu turun drastis. Bisikan halus terdengar di telinga mereka, nama-nama anak itu disebut satu persatu. Bayangan muncul di dinding, menari dan bergerak seperti hidup, menatap langsung ke mata para peneliti. Satu boneka melompat dari meja, dan suara anak kecil terdengar, "Kenapa kalian datang?" Panikan mulai terjadi. Peralatan elektronik mati. Kamera merekam hanya bayangan gelap yang terus bergerak. Tim itu mencoba keluar, tapi lorong-lorong tampak berubah, memanjang dan berliku,
seolah panti itu sendiri menolak mereka pergi. Satu peneliti menjerit ketika melihat bayangan anak-anak berdiri di depan pintu keluar, memblokir jalan mereka. Dalam kekacauan itu, salah satu dari mereka menemukan tumpukan buku harian yang sebelumnya tidak ada. Halaman-halamannya penuh dengan tulisan baru, seolah ditulis hari itu juga, "Kalian melihat kami sekarang. Tapi kalian tidak akan pernah meninggalkan tempat ini." Di saat-saat itu, mereka menyadari bahwa 8 anak itu mungkin tidak pernah meninggalkan panti. Mereka bukan sekadar roh, mereka adalah bagian dari dimensi lain, menunggu untuk berinteraksi dengan dunia manusia. Buku harian dan boneka hanyalah jembatan. Cara mereka mencoba memberi pesan kepada orang yang cukup berani untuk mendekat. Ketegangan meningkat ketika salah satu peneliti melihat sosok gelap besar di sudut ruangan, berdiri di belakang bayangan anak-anak. Sosok itu tampak menatap mereka dengan mata yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Semua orang merasakan tekanan yang menakutkan, jantung berdebar, dan napas membeku di dada. Suara itu terdengar lagi, "Kalian tidak seharusnya berada di sini." Lampu berkedip, bayangan bergerak semakin cepat, dan pintu yang mereka gunakan untuk masuk kini menghilang, digantikan dinding polos yang tampak menelan cahaya. Dalam keadaan panik, mereka mencoba membalik halaman buku harian untuk mencari petunjuk. Di sana tertulis, "Jika kalian ingin pergi, tinggalkan ketakutan kalian, dan jangan pernah mencoba membuka rahasia ini lagi. 8 anak menunggu di sini, dan mereka akan selalu menunggu." Pesan itu membuat mereka sadar bahwa rahasia panti itu bukan sekadar kisah hilangnya anak-anak, tapi jebakan yang mengikat semua orang yang terlalu penasaran. Akhir malam itu, tim peneliti berhasil keluar setelah mengalami apa yang mereka sebut kegelapan yang hidup sendiri. Mereka membawa beberapa buku harian, tapi sebagian besar benda misterius tetap di dalam panti. Cerita ini kemudian menjadi legenda modern. 8 anak yang hilang, panti tua di Jakarta, dan ruang rahasia yang menunggu orang-orang cukup berani untuk menghadapi misteri di dalamnya. Sekarang, bayangkan kalian sendiri berada di panti itu, mendengar bisikan dari kegelapan, melihat boneka bergerak, dan menyadari bahwa lorong-lorong bisa berubah di depan mata. Apakah kalian akan berani masuk, atau langsung lari? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Bagikan cerita paling menyeramkan yang pernah kalian alami, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah misteri berikutnya yang lebih mengerikan. Karena satu hal yang pasti, 8 anak itu mungkin sudah hilang puluhan tahun lalu, tapi bayangan mereka, bisikan mereka, dan rahasia yang mereka tinggalkan masih menunggu siapapun yang cukup berani untuk menemukannya. Dan siapa tahu, mungkin kalian akan menjadi saksi berikutnya. Beberapa minggu setelah kejadian malam itu, panti tua akhirnya dibongkar total. Para pekerja membawa sisa buku harian dan boneka-boneka itu untuk disimpan sebagai bukti. Namun, satu hal yang aneh terjadi. Meski semua benda itu sudah dibawa keluar, beberapa tetangga melaporkan bayangan anak-anak muncul di sisa runtuhan, seolah mereka menolak pergi. Salah satu pekerja yang paling lama meneliti ruangan rahasia mulai merasakan kehadiran itu di rumahnya sendiri. Boneka kecil yang dibawanya sebagai catatan misterius tiba-tiba muncul di kamar tamu, meski sebelumnya ia meletakkannya di lemari terkunci. Lampu kamar berkedip, dan terdengar suara tawa halus yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Ia menulis di buku hariannya, "Mereka mengikuti, tapi bukan untuk menyakiti, mereka ingin diingat." Media sosial pun semakin ramai membahas kisah ini. Banyak orang berbagi pengalaman aneh, suara tangisan di malam hari, bayangan anak-anak di jalan kosong, dan lampu yang menyala sendiri di gedung bekas panti. Setiap cerita baru menambah misteri, membuat legenda 8 anak hilang menjadi salah satu kisah paling menyeramkan di Jakarta. Twist terakhir yang paling menakutkan, salah satu buku harian yang dibawa keluar, yang seharusnya kosong setelah puluhan tahun, tiba-tiba menampilkan tulisan baru di halaman terakhir. "Kami menunggu yang lain untuk datang. Siapa selanjutnya?" Ini membuat semua yang membaca merinding. Apakah 8 anak itu benar-benar hilang? Atau mereka tetap ada, mengintai, menunggu orang yang cukup penasaran untuk menemukan rahasia mereka? Dan pertanyaan yang paling menyeramkan, jika kalian menonton video ini, bisakah kalian menjadi yang berikutnya melihat bayangan mereka? Sekarang giliran kalian. Bayangkan berada di gedung panti tua itu, dikelilingi bayangan anak-anak, dengan bisikan yang memanggil nama kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Apakah berani mendekat atau lari secepat mungkin? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Bagikan pengalaman paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah misteri berikutnya yang bahkan lebih menegangkan daripada ini. Karena satu hal yang pasti,
8 anak itu mungkin hilang dari mata manusia, tapi mereka tidak pernah benar-benar pergi. Bayangan mereka, bisikan mereka, dan rahasia yang mereka tinggalkan akan selalu menunggu, mungkin bahkan menunggu kalian. Bayangkan sebuah panti asuhan tua di Jakarta, tahun 1975. Tempat yang seharusnya menjadi rumah bagi anak-anak yatim piatu, ternyata menyimpan rahasia gelap yang tidak pernah dibayangkan orang dewasa. Pada malam itu, 8 anak menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, dan kisah mereka terselimuti misteri yang selama puluhan tahun tidak terungkap. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tulis komentar tentang apa yang kalian rasakan, karena aku ingin tahu pendapat kalian tentang misteri ini. Awal semuanya tampak biasa. Panti itu terlihat ramah, dengan dinding cerah dan taman kecil. Namun, aura dingin selalu menyelimuti siapapun yang masuk. Anak-anak sering mengeluh tentang suara-suara malam, bisikan dari kamar kosong, langkah kaki yang terdengar di lorong, dan bayangan yang bergerak tanpa arah. 8 anak itu menghilang saat bermain di halaman belakang. Penjaga baru mendengar tawa aneh dari ruangan yang terkunci, tapi pengelola panti mengabaikannya. Malam itu, 8 anak itu hilang. Jejak kaki mereka memudar di lantai koridor. Tahun-tahun berlalu, kisah ini menjadi legenda urban. Di tahun 2025, gedung tua itu dibongkar untuk perumahan modern. Saat lantai dasar dibongkar, sebuah ruangan rahasia muncul. Pintu tersembunyi itu membawa udara dingin yang menusuk, dan apa yang ditemukan di dalam membuat bulu kuduk merinding. Tumpukan buku harian, boneka lapuk, alat-alat ritual misterius, semuanya tertata seolah baru saja ditinggalkan. Buku harian itu milik anak-anak yang hilang, ditulis dengan tangan gemetar dan penuh ketakutan. Halaman-halaman itu menceritakan suara malam yang memanggil, bayangan yang mengikuti, dan sosok misterius di sudut kamar. Beberapa halaman terakhir tampak robek, seolah ada yang ingin rahasia itu tetap tersembunyi. Pekerja yang menemukan ruangan itu merasakan sesuatu yang aneh. Buku terasa berat, bergetar saat disentuh. Salah satu pekerja membuka buku harian, matanya membesar membaca kata-kata terakhir. Mereka datang lagi malam ini. Kami harus sembunyi di balik bayangan. Malam itu, seorang pekerja kembali sendiri. Langkahnya terdengar di lantai kayu, berhenti di belakangnya. Ia berbalik, tapi ruangan kosong, hanya bayangan yang menempel di dinding, bergerak mengikuti tubuhnya. Suara halus terdengar, "Tolong kami." Buku harian menceritakan pengalaman berbeda tiap anak, tapi ada pola yang sama. Malam gelap, hilangnya teman, sosok misterius muncul, dan ritual yang tidak dimengerti manusia. Beberapa halaman menyebut pengelola panti yang menutup mata, seolah ada yang membuatnya takut. Para peneliti paranormal mencatat fenomena aneh. Kamera inframerah menunjukkan bayangan melintas cepat. Alat audio menangkap tawa anak-anak yang tidak wajar. Alat elektronik mati saat berada di ruangan, seolah ada kekuatan yang tidak ingin jejaknya terdokumentasikan. Boneka-boneka yang disentuh terasa hangat, beberapa berisi catatan kecil. "Jangan lupa kami. Kami masih di sini. Tapi hati-hati, mereka menunggu." Sisa benda ditemukan. Piring retak dengan simbol aneh, patung kecil seperti penjaga pintu, kunci yang tidak sesuai pintu manapun. Semua menandakan ritual gelap, bukan sekadar kejahatan manusia. Warga sekitar mulai melihat fenomena aneh. Lampu menyala sendiri, suara anak-anak di malam hari, bayangan di jendela kosong. Sosok 8 anak berdiri di jalan, menatap lama sebelum menghilang. Cerita ini menjadi legenda modern. Panti tua, 8 anak hilang, ruang rahasia yang menunggu orang berani. Suatu malam, tim peneliti paranormal menginap di panti. Lorong gelap, debu beterbangan, setiap langkah bergema. Tengah malam, tangisan anak-anak terdengar dari ruang rahasia. Suara semakin keras, campur tawa. Peneliti membuka pintu, melihat buku harian berserakan, boneka bergerak sendiri, simbol di lantai bersinar samar. Lampu padam, suhu turun drastis, bisikan terdengar, "Kenapa kalian datang?" Bayangan muncul di dinding, menari, menatap peneliti. Satu boneka melompat dari meja, suara anak kecil terdengar, "Kenapa kalian datang?" Peralatan elektronik mati, kamera hanya merekam bayangan gelap. Pintu keluar menghilang, diganti dinding polos. Mereka menemukan tumpukan buku harian baru, halaman-halamannya menulis sendiri, "Kalian melihat kami sekarang, tapi kalian tidak akan pernah meninggalkan tempat ini." Sosok gelap besar berdiri di sudut ruangan, menatap mereka.
Semua merasakan tekanan yang menakutkan, jantung berdebar, napas membeku. Akhir malam itu, tim berhasil keluar setelah mengalami kegelapan yang hidup sendiri. Banyak benda misterius tetap di panti. Buku harian yang dibawa keluar menampilkan tulisan baru, "Kami menunggu yang lain untuk datang. Siapa selanjutnya?" Beberapa minggu kemudian, panti dibongkar total. Namun tetangga melihat bayangan anak-anak muncul di reruntuhan, seolah menolak pergi. Boneka kecil yang dibawa pekerja muncul di rumahnya sendiri. Lampu berkedip, suara tawa halus terdengar. Ia menulis, "Mereka mengikuti, tapi bukan untuk menyakiti, mereka ingin diingat." Legenda 8 anak hilang semakin viral. Warga melaporkan suara tangisan, bayangan anak-anak, lampu menyala sendiri. Cerita ini bukan sekadar horor. 8 anak itu meninggalkan jejak nyata melalui buku harian, boneka, dan bayangan yang muncul di malam hari. Twist terakhir, halaman terakhir buku harian yang dibawa keluar menulis sendiri, "Kami menunggu yang lain untuk datang, mungkin kalian berikutnya." Bayangkan kalian berada di panti tua itu, dikelilingi bayangan anak-anak, bisikan memanggil nama kalian. Apakah berani mendekat atau lari? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Bagikan pengalaman paling menyeramkan yang pernah kalian alami, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah misteri berikutnya. Satu hal pasti, 8 anak itu mungkin hilang puluhan tahun lalu, tapi mereka tidak pernah benar-benar pergi. Bayangan, bisikan, dan rahasia mereka akan selalu menunggu, mungkin menunggu kalian. Bayangkan sebuah panti asuhan tua di Jakarta, tahun 1975. Tempat yang seharusnya menjadi rumah bagi anak-anak yatim piatu, ternyata menyimpan rahasia gelap yang tidak pernah dibayangkan orang dewasa. Pada malam itu, 8 anak menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, dan kisah mereka terselimuti misteri yang selama puluhan tahun tidak terungkap. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tulis komentar tentang apa yang kalian rasakan, karena aku ingin tahu pendapat kalian tentang misteri ini. Awal semuanya tampak biasa. Panti itu terlihat ramah, dengan dinding cerah dan taman kecil. Namun, aura dingin selalu menyelimuti siapapun yang masuk. Anak-anak sering mengeluh tentang suara-suara malam, bisikan dari kamar kosong, langkah kaki yang terdengar di lorong, dan bayangan yang bergerak tanpa arah. Bahkan beberapa anak mengaku melihat pintu muncul tiba-tiba di dinding dan membawa mereka ke ruang yang sama sekali berbeda. 8 anak itu menghilang saat bermain di halaman belakang. Penjaga baru mendengar tawa aneh dari ruangan yang terkunci, tapi pengelola panti mengabaikannya. Malam itu, 8 anak itu hilang. Jejak kaki mereka memudar di lantai koridor. Tahun-tahun berlalu, kisah ini menjadi legenda urban. Di tahun 2025, gedung tua itu dibongkar untuk perumahan modern. Saat lantai dasar dibongkar, sebuah ruangan rahasia muncul. Pintu tersembunyi itu membawa udara dingin yang menusuk, dan apa yang ditemukan di dalam membuat bulu kuduk merinding. Tumpukan buku harian, boneka lapuk, alat-alat ritual misterius, semuanya tertata seolah baru saja ditinggalkan. Buku harian itu milik anak-anak yang hilang, ditulis dengan tangan gemetar dan penuh ketakutan. Halaman-halaman itu menceritakan suara malam yang memanggil, bayangan yang mengikuti, dan sosok misterius di sudut kamar. Beberapa halaman terakhir tampak robek, seolah ada yang ingin rahasia itu tetap tersembunyi. Pekerja yang menemukan ruangan itu merasakan sesuatu yang aneh. Buku terasa berat, bergetar saat disentuh. Salah satu pekerja membuka buku harian, matanya membesar membaca kata-kata terakhir. "Mereka datang lagi malam ini. Kami harus sembunyi di balik bayangan." Malam itu, seorang pekerja kembali sendiri. Langkahnya terdengar di lantai kayu, berhenti di belakangnya. Ia berbalik, tapi ruangan kosong, hanya bayangan yang menempel di dinding, bergerak mengikuti tubuhnya. Suara halus terdengar, "Tolong kami." Buku harian menceritakan pengalaman berbeda tiap anak, tapi ada pola yang sama. Malam gelap, hilangnya teman, sosok misterius muncul, dan ritual yang tidak dimengerti manusia. Beberapa halaman menyebut pengelola panti yang menutup mata, seolah ada yang membuatnya takut. Para peneliti paranormal mencatat fenomena aneh. Kamera inframerah menunjukkan bayangan melintas cepat, alat audio menangkap tawa anak-anak yang tidak wajar. Alat elektronik mati saat berada di ruangan, seolah ada kekuatan yang tidak ingin jejaknya terdokumentasikan. Boneka-boneka yang disentuh terasa hangat, beberapa berisi catatan kecil. "Jangan lupa kami. Kami masih di sini. Tapi hati-hati, mereka menunggu."
Sisa benda ditemukan. Piring retak dengan simbol aneh, patung kecil seperti penjaga pintu, kunci yang tidak sesuai pintu manapun. Semua menandakan ritual gelap, bukan sekadar kejahatan manusia. Warga sekitar mulai melihat fenomena aneh. Lampu menyala sendiri, suara anak-anak di malam hari, bayangan di jendela kosong. Sosok 8 anak berdiri di jalan, menatap lama sebelum menghilang. Cerita ini menjadi legenda modern. Panti tua, 8 anak hilang, ruang rahasia yang menunggu orang berani. Suatu malam, tim peneliti paranormal menginap di panti. Lorong gelap, debu beterbangan, setiap langkah bergema. Tengah malam, tangisan anak-anak terdengar dari ruang rahasia. Suara semakin keras, campur tawa. Peneliti membuka pintu, melihat buku harian berserakan, boneka bergerak sendiri, simbol di lantai bersinar samar. Lampu padam, suhu turun drastis, bisikan terdengar, "Kenapa kalian datang?" Bayangan muncul di dinding, menari, menatap peneliti. Satu boneka melompat dari meja, suara anak kecil terdengar, "Kenapa kalian datang?" Peralatan elektronik mati, kamera hanya merekam bayangan gelap. Pintu keluar menghilang, diganti dinding polos. Mereka menemukan tumpukan buku harian baru, halaman-halamannya menulis sendiri, "Kalian melihat kami sekarang, tapi kalian tidak akan pernah meninggalkan tempat ini." Sosok gelap besar berdiri di sudut ruangan, menatap mereka. Semua merasakan tekanan yang menakutkan, jantung berdebar, napas membeku. Akhir malam itu, tim berhasil keluar setelah mengalami kegelapan yang hidup sendiri. Banyak benda misterius tetap di panti. Buku harian yang dibawa keluar menampilkan tulisan baru, "Kami menunggu yang lain untuk datang. Siapa selanjutnya?" Beberapa minggu kemudian, panti dibongkar total. Namun tetangga melihat bayangan anak-anak muncul di reruntuhan, seolah menolak pergi. Boneka kecil yang dibawa pekerja muncul di rumahnya sendiri. Lampu berkedip, suara tawa halus terdengar. Ia menulis, "Mereka mengikuti, tapi bukan untuk menyakiti, mereka ingin diingat." Legenda 8 anak hilang semakin viral. Warga melaporkan suara tangisan, bayangan anak-anak, lampu menyala sendiri. Cerita ini bukan sekadar horor. 8 anak itu meninggalkan jejak nyata melalui buku harian, boneka, dan bayangan yang muncul di malam hari. Twist terakhir, halaman terakhir buku harian yang dibawa keluar menulis sendiri, "Kami menunggu yang lain untuk datang, mungkin kalian berikutnya." Bayangkan kalian berada di panti tua itu, dikelilingi bayangan anak-anak, bisikan memanggil nama kalian. Apakah berani mendekat atau lari? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Bagikan pengalaman paling menyeramkan yang pernah kalian alami, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah misteri berikutnya. Satu hal pasti, 8 anak itu mungkin hilang puluhan tahun lalu, tapi mereka tidak pernah benar-benar pergi. Bayangan, bisikan, dan rahasia mereka akan selalu menunggu, mungkin menunggu kalian.